Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, perkenalan terlebih dahulu ya sama ibu guru yang akan mengajar hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Afiah Ratri. Perkenalkan, nama Ibu Nurbaiti Atik Selviani. Perkenalkan, nama Ibu Rea Amanda. Ya, jadi kita hari ini akan mempelajari tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, dan pembelajaran ketiga. Lalu, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan penugasan, siswa mampu menuliskan contoh-contoh penerapan nilai kerakyatan dengan benar. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan penugasan, siswa terampil membuat rancangan pidato. Lalu selanjutnya ada indikator. Indikator yang pertama itu untuk PKN, menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang kedua, menyimpulkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Selanjutnya, indikator dalam IPS yang pertama, mengidentifikasi posisi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, menguraikan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoanya bersama-sama. Ayo. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, selanjutnya akan diabsen oleh Ibu Silvia. Iya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sekarang mau melihat daftar hadirnya dulu ya. Coba Ibu panggil satu-satu ya. Jika teman yang sudah Ibu panggil sudah ada di sini, tangannya bisa dikeratasin, terus bilang hadir ya. Coba Ahmad Rifai sudah hadir? Ada tidak Ahmad Rifai? Sudah. Alhan Bayu Rizky sudah hadir? Hadir, Bu. Iya, pintar. Kemudian Alma Nur Laila. Alma Nur Laila sudah hadir? Amanda Dwi Rahmawati sudah hadir? Belum ya? Amanda belum. Alma belum. Anissa Julianti sudah hadir? Hadir, Bu. Hadir, pintar. Ardenisha sudah ada? Belum ya, Ardenisha ya? Kemudian ada Ariza Aufi sudah hadir? Belum. Bayu Maulana Yusuf sudah hadir? Belum ya? Cantika? Hadir, Bu. Iya. Damar Nur Hayati? Belum ya? Baby Asia ada? Belum. Deswita Veronica? Belum. Kemudian Dimas Panji Kurniawan? Hadir, Bu. Hadir, iya, pintar. Halimatun Sadia? Hadir, Bu. Hadir, ya. Indra Maulana? Belum ya, Indra. Zakia Aulia Febriani? Hadir. Hadir, iya. Riza Aprianti? Belum ya. Muhammad Rizky Aji Pratama? Belum. Muhammad Arya Rehan? Rizky Aji udah ada, Bu. Rizky Aji ada? Ada. Ada, iya, pintar. Rizky, tidak apa? Iya, Rizky Aji Pratama? Ada. Sama ya ada. Muhammad Arya Rehan? Muhammad Arya Rehan ada? Ya. Muhammad Azam Zulfikri Irdiana? Ada tidak Muhammad Azam? Ada ya? Iya. Muhammad Ilham? Ilham ada? Ya. Muhammad Nadif ada? Muhammad Adril Al-Hadiana ada? Ada, Bu. Ada ya? Muhammad Rizky Juryansyah? Belum ada. Belum ada. Muhammad Didan Ramadan? Naditya Agustina? Ada. Ada. Nazril Hermawan?
Ada. Sarkan Najwa Ramdhani. Ada. Ya. Phil Mamri Patai. Ada. Iya. Prayuga Fatihul Ihsan ada. Hadir ya, Bu. Hadir, iya. Rahmadina. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Resya Rahman. Ada. Ada. Belum hadir ya? Ada. Kemudian Reza Akbar Gunawan. Enggak, itu masuk ya. Oh iya, nak. Masuk ya. Reza Akbar Gunawan. Belum ya? Iya. Hadir. Kemudian Redi Syakinanti Winata. Hadir. Hadir. Rifat Gibran Maulana Putra. Enggak, Bu, dia mah. Ada. Bapak Nasi. Oh iya, semoga nanti hadir ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian Sheila Julieta. Ini ya. Siti Khojira. Ada. Belum. Kemudian Siti Nur Dahyanti. Ada. Ada, iya. Betul banget ya Siti Nur Dahyanti. Kemudian Syafira Ramadhani. Akila belum ya? Taruh. Alhamdulillah hadirnya sudah banyak. Semoga teman-teman kita yang belum hadir bisa segera bergabung dengan kita di Zoom kali ini ya. Nah, sekarang sebelum melanjutkan, kita akan menyanyikan lagu bersama ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu akan satukan videonya. Nanti kita menyanyi bersama ya. Ayo maju, maju. Videonya disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dengan Ibu Nurbaiti Atik Silviani. Bu Rea Amanda. Bu Afia, Ratri, Dalila. Yuk semuanya kita simak baik-baik videonya ya. Jangan lupa sebelum belajar kita harus berdoa dulu ya. Dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulisnya. Kita ada ya. Punya kan itu? Apa? Mau dimakan. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya. Ayo kita belajar dari cerita berikut. Di sini ada teks cerita berjudul Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Yuk kita baca bareng-bareng. Ya, di sini ada teks cerita. Ada yang mau membacanya per paragraf? Atau Ibu tunjuk saja ya? Rahmadina Giazika, boleh dibaca paragraf pertama? Ya, Bu. Dan bareng Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Lambang pidato, anak pertama bersatu untuk maju. Begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras, ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi di mana dananya? Dari mana dananya? Ya, selanjutnya boleh Muhammad Azam dilanjutkan. Aweli Kepala Sekolah Dasar Cemara di Pelosok, Kabupaten Gerombongan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labua, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan Buruiyah pergi merantau ke Tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Lanjut Bu Silvi. Ayo, bentar, Bu. Ya, selanjutnya Senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik berkarakter maupun kecerdasannya. Ya, selanjutnya boleh Damar Nur Hayati dilanjut. Damar Nur Hayati ada? Ya udah, selanjutnya Nazril Hermawan. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudindin. Sudindin adalah penduduk asal-usul desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Weli ini Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Ya, selanjutnya Dahlia, boleh diteruskan paragraf yang sambil berpikir. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin usai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Weli risau saja gajiku cukup untuk menandai Sudin ke kata pikirannya ini. Itu saya kepotong. Boleh dilanjut Cantika Tika. Ada tidak? Ada, Bu. Iya, boleh dilanjut. Hingga suatu sore,
terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah, hampir semua tanaman pisang udah berbuah, siap panen. Esok paginya Pak Weli membicarakan idenya dengan guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli. Setelah itu Pak Weli mengerahkan guru penjaga sekolah serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk pada upacara bendera Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Dinas Pendidikan serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang yang direncanakan Pak Weli. Ya, selanjutnya di paragraf terakhir, boleh Redisha Kinanti Winata ada? Nah. Ya, dibaca paragraf terakhir ya, kelihatan tidak? Masih ada Bu selanjutnya. Oh iya Bu, boleh. Ya. Silakan. Ya, boleh Redisha Kinanti Winata dibaca. Mana Bu? Rupanya Pak Weli. Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Jadi, kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Ya, selanjutnya Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli. Sang kepada sekolah dari timur negeri, nekat untuk usahanya mendukung kemajuan muridnya. Sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu beradu membantu Pak Weli mewujudkan harapan. ya dilanjut Ibu Silvi. Nah, ini Ibu saja yang baca ya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Weli. Kita tidak perlu ragu untuk maju, selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Lanjut. Mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar cerita yang tadi yuk. Nah, di sini ada soalnya nih tentang cerita tadi yang kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Soal yang pertama itu, mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Menurut kalian jawabannya apa ya? Mengapa kepala sekolah pada cerita yang tadi itu menjadi pemimpin idola? Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Enggak. Boleh ditampilkan saja jawabannya Bu Silvi? Nah, ini jawabannya. Karena mempunyai sifat rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan murid, cerdas dalam menghadapi masalah, dan dalam mengambil tindakan mampu meningkatkan persatuan di antara warga sekolah. Lalu yang nomor 2, apakah kepala sekolah pada cerita di atas sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Coba boleh Muhammad Azam, tinggal dibaca aja. Sudah, yaitu dibuktikan dengan sikap Pak Weli mengajak warga sekolah untuk bergotong royong memanen dan melelang pisang. Ya, selanjutnya. Soal nomor 3, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Coba dijelaskan Anissa Julianti. Sudah, hal tersebut dibuktikan dengan musyawarah untuk membahas ide Pak Weli. Ya. Yang nomor 4, apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Boleh dijawab, Nat. Dalam lomba pidato di kota. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ibu. Ya, nomor 5, apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Boleh dijawab, Cantika Tika. Kreatif, bijaksana, peduli, rela berkorban, dan menjaga persatuan. Ya, terima kasih. Yang nomor 6, apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Boleh dijawab, Damar Nur Hayati. Berdasarkan jawabanku, buatlah tulisan mengenai Pak Weli. Coba Prayoga Fatihul Ihsan, boleh dibaca? Pak Weli adalah seorang kepala sekolah yang sangat baik. Beliau sangat berpeduli dengan muridnya. Hal tersebut dibuktikan dengan memberangkatkan Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Pak Weli mencari dana dengan cara melelang hasil panen kebun pisang yang ada di belakang sekolah. Pak Weli mengajak warga sekolah bergotong royong untuk melakukan rencana tersebut. Ya, terima kasih. Ketahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan lingkungan sekitar sekolah. Tulislah perilaku apa saja sih yang merupakan wujud dari nilai tersebut dan telah kamu praktikkan di lingkungan rumahmu. Jawabannya Bu Silvi, boleh? Lingkungan rumahmu. Boleh dibaca, Zakiah Aulia Febriani ada? Hubungan kakak dan adik dengan sekolah. Ada Bu. Ya udah, boleh deh. Ya, Zakiah, boleh dibaca jawabannya? Rukun dengan kakak dan adik, gotong royong membersihkan rumah berteman tanpa membedakan suku dan agama.
Ya, terima kasih. Kalian bisa menambahkan dengan hal-hal lain yang telah kalian praktikkan. Pak Welly menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai Di kerakyatan. next aja Bu, di play. Sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan? Berikut adalah nilai-nilai yang Suaranya terkandung tidak ada ya, Bu? dalam keempat Pancasila. Contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti pemilihan ketua kelas, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah mufakat. Kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dan Dilanjutkan oleh Ibu Sylvia. bagaimana hubungan kita dengan negara lain. Sekarang, Nah, sekarang kita dapat mencoba bersama-sama untuk mencari informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, dan juga satu lagi pariwisata ya, Nak. mari kita mencoba bersama-sama mencari informasi sosial untuk paparan ataupun dia. Di sini terlihat tidak diagramnya? Kurang jelas. Kurang jelas ya, coba Ibu bacakan saja ya. Nah, di sini ada peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, coba Ibu bertanya, ASEAN itu organisasi negara-negara yang berada di Asia mana? Asia Tenggara, Iya, coba sekarang Asia Tenggara, Laos, anggota negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN itu ada negara apa saja? Laos, Thailand, Nepal, Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia, Singapura, Kamboja, Brunei Darussalam, Timur Leste. Di sini terdapat peran Indonesia dalam ASEAN. Perannya itu ada di bidang pendidikan, Timur Leste. bidang pangan, sosial, kesehatan, Iya. dan juga pariwisata. Nah, Kan sekarang satu, peran Indonesia dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan, peran Indonesianya itu salah satunya, coba disimak ya, Nak. Salah satunya itu ada menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan peralatan sekolah yang memadai. Nah, dalam organisasi ASEAN tersebut, semua negara itu saling membantu untuk menyediakan sarana pendidikan. Kemudian, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara-negara di ASEAN. Nah, coba Ibu mau tanya, kalian pernah dengar belum tentang pertukaran pelajar? Sudah pernah dengar? Nah, pertukaran pelajar itu yaitu pertukaran antara pelajar negara kita dengan negara lain. Itu bisa salah satu menjadi peran Indonesia dalam ASEAN. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja, melainkan negara lain juga pastinya akan berperan dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian yang kedua ada peran Indonesia dalam bidang pangan. Salah satunya itu seperti menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Nah, contohnya seperti ini. Jika di Indonesia itu panen padi atau berasnya sangat banyak dan berlimpah, Indonesia bisa mengekspor berasnya ke negara-negara tetangga yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Kemudian, terdapat negara Malaysia. Misalkan negara Malaysia itu mempunyai bahan pangan seperti minyak yang banyak. Malaysia bisa loh mengekspor minyaknya itu ke negara kita. Jadi kita punya impor deh dari negara Malaysia. Kemudian, terdapat pembentukan ASEAN of Halal Food. Jadi terdapat makanan-makanan halal yang dibentuk oleh negara Indonesia dalam peran di ASEAN. Nah, yang ketiga itu terdapat peran Indonesia dalam bidang sosial. Yang pertama seperti menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengandalkan temu karya pemuda ASEAN. Kemudian menyalurkan bantuan bencana alam pada masyarakat ASEAN. Coba Ibu juga mau tanya, jika kita terdapat musibah, kira-kira ada tidak yang akan membantu kita? Ada. Nah, dalam organisasi ASEAN ini, setiap negara harus saling membantu karena memang itu salah satu tujuan pembentukan ASEAN. Jadi, tatkala di salah satu negara tertimpa musibah, negara tetangganya pasti akan membantunya. Kemudian terdapat dalam bidang kesehatan. Nah, peran Indonesianya itu seperti mengadakan pertukaran tenaga ahli kesehatan, kemudian mengadakan perdagangan bebas produk kesehatan, dan juga mencegah penyebaran penyakit dari satu negara ke negara lain. Nah, salah satunya seperti yang sedang kita rasakan saat ini. Saat pandemi COVID-19 terjadi, setiap negara pasti akan saling membantu dengan saling mengirimkan vaksin. Sudah pada dengar berita? Udah. Nah, vaksin yang ditemukan oleh salah satu negara pasti akan disebar ke negara-negara tetangganya ataupun negara-negara lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerjasamanya dalam bidang kesehatan. Kemudian, dalam bidang pariwisata, peran Indonesia yaitu memberlakukan bebas visa perjalanan intra-ASEAN, kemudian mengirimkan tenaga ahli bidang industri pariwisata, dan juga mempromosikan tempat wisata negara anggota ASEAN. Nah, kalau misalkan adik-adik melihat di salah satu stasiun televisi, pasti akan ada iklan pariwisata dari negara lain, seperti iklan dari negara Malaysia ataupun Singapura. Di salah satu channel TV pasti akan ada itu.
Karena di salah satu channel TV di luar negeri juga kita juga menyiarkan mengenai pariwisata negara kita pada negara lain. Nah, itu adalah bentuk kerjasama dalam bidang pariwisata. Lagi videonya ya. Sekarang, tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Nah, kita tadi sudah berbicara, sudah mengetahui tentang peran Indonesia dalam bidang ASEAN. Kemudian sekarang materi yang selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Rea Amanda ya. Silakan Bu Rea. Terima kasih Bu Silvi. Nah, selanjutnya pembelajaran yang akan kita bahas yaitu mengenai pidato. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian kan sudah membaca sebuah teks pidato dan sudah mengetahui apa saja sih hal-hal pokok dalam pidato itu. Ada yang masih terdapat hal-hal pokok dalam sebuah pidato. Coba Ibu minta Anissa Julianti membaca nomor 1 ya. Ya, Bu. Oke. Yang pertama, salam pembuka, berisi kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Oke, selanjutnya nomor 2 Ibu minta Muhammad Azam. Nomor 2, pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Oke, selanjutnya Secara lengkap, kalimat diajak atau bukan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. baik. Selanjutnya nomor 4 Ibu minta baca nomor 4 ya. Ya Bu, penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Oke, selanjutnya nomor 5 Ibu minta Zakiyah Aulia. Tika, Salam penutup. siapa yang berani untuk membaca nomor 1? Ayo, ada yang bersedia? Atau mau Ibu tunjuk? Tunjuk Bu. Oke, coba yang nomor 1 dibaca sama Anissa Julianti ya. Ya, Bu. Yang bagian isinya. Salam pembuka, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang kepada kepala sekolah, dewan guru, dan rekan sekolah. Oke, bagus. Selanjutnya nomor 2 Ibu minta Cantika Tika. Pendahuluan memaparkan data tentang tingkat gemar membaca di Indonesia dibandingkan negara lain. Seperti kita ketahui, minat baca di Indonesia masih sangat rendah. Hasil survei UNESCO menunjukkan bahwa minat baca masyarakat yang paling rendah di Asia adalah Indonesia. Selanjutnya nomor 3 Muhammad Azam. Tentang inti tentang memanfaatkan membaca dan ajakan untuk membaca. Dari membaca banyak manfaat yang bisa kita dapat seperti kita lebih disiplin dalam mengatur waktu, memperoleh informasi, dan menambah wawasan. Oke, baik. Selanjutnya nomor 4 Prayoga Fatihul Ihsan. Penutup, rangkuman dari pidato gemar membaca. Jadi untuk menjadi orang sukses kita haruslah gemar membaca, karena dengan membaca kita akan memperoleh banyak keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain. Demikianlah pidato saya yang saya sampaikan. Oke, baik. Selanjutnya yang nomor terakhir Ibu minta Radisya Kinanti Winata ada. Salam penutup. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Sampai. Iya, jadi Anak-anak di dalam pidato ini terdapat hal-hal yang harus ada seperti salam pembuka, kemudian pendahuluan, inti, penutup, dan juga salam penutup. Nah, salah satu dari hal-hal ini tuh harus ada. Jika misalkan salah satunya hilang, berarti pidatonya itu belum sempurna. Misalkan salam pembukanya hilang, tiba-tiba langsung ke pendahuluan. Nah, nanti untuk para pendengarnya merasa bingung pasti, kok tidak ada salam pembukanya, tidak ada assalamualaikum, tidak ada selamat pagi, tiba-tiba langsung memaparkan Pidato ya. tentang tingkat gemar membaca misalkan. Nah, itu seperti bukan pidato. Pidatonya itu malah seperti kita itu hanya berbicara tanpa ada tahap-tahap atau hal-hal pokoknya. Nah, contohnya seperti misalkan jika kita bercerita kepada teman, kita kan pasti jarang memakai salam pembuka dan juga salam penutup kan, tiba-tiba langsung kepada intinya, mau cerita nih tentang ini. Nah, itu kan sama saja seperti mengobrol biasa, bukan pidato. Maka dari itu, dalam pidato harus ada kalimat hal ini, dan juga harus berurutan antara salam pembukanya, kemudian pendahuluannya, intinya, penutup, dan juga salam penutup. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya ya? Oke, alhamdulillah ya. Kali ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari pembelajaran sebelumnya dari tahap awal. Nah, kemudian untuk kegiatan penutupnya bisa dilanjutkan oleh Bu Rea Amanda. Silakan Bu Rea. Terima kasih Bu Silvi. Nah, sekarang coba siapa yang berani untuk menyimpulkan kembali secara singkat materi apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, ada yang berani? Ada yang berani atau ditunjuk lagi? Ayo, siapa nih?
Oke, Ibu tunjuk ya. Coba Azam, Muhammad Azam. Apa? Hari ini kita sudah mempelajari tentang materi apa saja ya? Tentang pidato. Iya, terus selain itu? Lupa aku sampai nama kamu. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita telah mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengetahui visi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain-lain dalam lingkup ASEAN. Dan yang terakhir, kita sudah mempelajari cara membuat pidato yang baik dan benar. Nah, selanjutnya Ibu ingin memberitahu kalian untuk mengerjakan evaluasi melalui Google Form yang sudah disediakan ya. Jangan lupa dikerjakan. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.